Do you want to know? Well, I've been thinking about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas dengan petani karet, yang mana harga karet itu anjlok sehingga beralih untuk menanam sawit. Dan pada kali ini kita akan bincang-bincang dengan Uda Napia, dan juga ada pada kali ini yaitu si Okta. Mengenai itu, mari kita simak tips ataupun pembicaraan kita pada kali ini bersama petani sawit. Kita bincang-bincang sama Napia. Udah berapa lama Napia ini ngelola sawit ini? Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita belum lama juga petani sawit ini. Baru kali ini kita coba nanam sawit itu kan. Kita terinspirasi kemarin ini sama teman-teman. Sebelumnya kita sawit ini, kita sebagai petani karet. Ya. Semenjak karet ini anjlok harganya, ya terpaksa kita memutar otak ini ya. Maksudnya apalagi petani ini yang bisa ditingkatkan daripada karet ini. Ya timbullah ide-ide dari teman-teman, maka terlaksanalah kita nanam sawit ini. Mulai dari awal 2016, lebih kurang lah udah 4 tahun umurnya. Udah 4 tahun nih. Udah 4 tahun. Udah mulai saya mengambil buah pasirnya udah 1 tahun. Iya. Bibitnya 1 tahun ya. Iya. Umur bibit 1 tahun. Jadi mulai dari umur 1 tahun sampai 4 tahun, 3 tahun kedepannya saya udah mulai panen. Iya. Lantaran ya bilangnya orang-orang, bukannya ilmu kita ada, bukan ya, cuman pendapat dari orang-orang yang banyak ini, sawit ini yang penting bersih, terjaga, terpupuk. Perawatannya pasti cepat dia menghasilkan. Iya. Jadi ya saya ikutilah petunjuk teman-teman yang kayak gitu. Alhamdulillah, rupanya iya, udah 1 tahun kita panen. Mulai dulu dari Januari, sekarang ini udah Maret, berarti udah 1 tahun 1 bulan. Iya. Nah, lebih kurang itulah. Januari 2020, sekarang udah Maret 2021. Ya gitu. Itulah kalau ilmu kita atau pengalaman kita tentang sawit ini belum begitu tinggi. Cuman kita kan harus rajin bertanya. Iya. Artinya kalau kita kurang ilmu, kita diwajibkan bertanya sama orang yang pakai ilmu. Iya. Jadi di samping kita bertanya, tentu yang pertama sekali adalah kemauan kita untuk Betul Pak. menanam sawit. Betul itu. Jadi guys, siapapun, maupun itu pegawai, pejabat, masyarakat, boleh bertani. Yang penting ada kemauan. Kalau masalah rezeki itu bukan kita yang menentuin, ada yang kuasa yang menentuin. Nanti kan yang penting kita usaha. Gitu loh Pak. Iya. Jadi untuk menanam sawit atau sawit ini, itu yang pertama sekali adalah keinginan kita atau niat kita. Iya. Semangat kita, sesuatu itu dimulai dari niat. Innama a'malu binniyat, sesuatu itu tergantung dari niat kita. Iya, betul. Niat kita adalah untuk merubah penghasilan atau merubah pendapatan kita, mudah-mudahan dengan bertanam sawit, karena kondisi karet
sekarang ini harga masih belum stabil dan sawit masih cukup tinggi, maka kita beralih ke sawit dan karet juga masih ada. Jadi gini kan, kita kan pertama kan karet. Apa yang membuat menarik sawit ini dah? Kalau bagi kita itu Pak, penarikan sawit ini ya lantaran harga karet ini terlalu lama anjloknya. Udah dekat 6 tahun. Iya, iya, iya. Jadi nggak sesuai lagi, diputar ke sana, diputar ke sini. Nggak ada nampaknya, gitu-gitu aja hasil kita itu kan. Makanya ya terinspirasi dari teman-teman kayak tadi. Kalau sawit ditanam dari sekarang itu kalau maksimal perawatannya, kata teman-teman itu 3 tahun udah mulai Berubah pas. mengambil hasilnya kan gitu. Iya. Walaupun seberapa pun dulu kan gitu. Ternyata iya gitu. Dan kita kan ini kan, mungkin selama ini kita kan menanam karet. Kalau karet kan biaya dari mulai penanaman kan jauh lebih sedikit atau lebih kecil biayanya. Tapi kalau sawit ini kan cukup besar biayanya, mulai dari bibit pun kan udah berbeda harganya. Nah, bibit kemudian yang lain-lain. Nah, jadi gimana cara menyikapinya ini kan, mungkin nanti ada kawan-kawan ingin tanam sawit, cuman takut karena biayanya yang cukup besar. Iya. Kita berbagi pengalaman gimana caranya kira-kira. Ya kalau kita kemarin itu Pak, contohnya dalam kehidupan sempit juga nanam sawit ini. Iya, iya, iya. Jadi ibarat petata itu kan, petata orang Minang ya, Ya, nggak ada emas, kita usahakan. Gimana timah ini mau jadi emas? iya, iya. Nggak ada kayu, gimana jenjang ini kita keping? Iya, iya, iya. Kan gitu judulnya ya. Mm-mm. Itulah. Jadi kita sakit-sakitin. Kita ambil uang dari sini, kita ambil uang dari sini, kita kumpulkan jadi satu. Memang betul yang dibilang orang itu, biayanya sawit ini tinggi. Tapi kan kita dengar-dengar juga itu Pak, ya informasi dari orang-orang pun kita lihat juga harganya di TV itu kan. Nah, sekarang masalah apa ini, harga sawit ini udah mulai melambung dikit, lantaran kan udah banyak kegunaannya. Iya, iya. Contohnya kemarin bukan untuk konsumsi manusia aja lagi. Bukan untuk minyak saja. Bukan untuk minyak saja, udah termasuk minyak bahan bakar sekarang ini kan. Nah, makanya di dalam perkebunan ini udah disikapilah kurang lebih pemerintah memasuki bisnis ini kan gitu. Iya, iya, iya. Maka itulah kalau teman-teman yang lain seandainya ada niat, laksanakanlah. Jadi memang benar untuk penanaman sawit ini memang memerlukan biaya yang lebih besar daripada karet. Betul. Tetapi ya namanya kita petani itu, bagaimana kita minimalisir atau diminimalkan mungkin semuanya kita berusaha untuk kita kerjakan sendiri. Iya. Karena kalau semua diupahkan tentu biaya ya Terlalu tinggi. Nah, ya namanya usaha kan, kembali tadi innama amalu binniyat, semua itu tergantung pada niat. Lah dulu 1 hektar kan. Iya. Nah, kapan-kapan ada modal kita lagi, seandainya ada kita lahan lagi, kita buka lagi kayak gitu. Kita sebetulnya kan menanam pohon yang lama umurnya kayak sawit ini kan termasuk belasan tahun itu. Katanya 25 tahun. Nah, sampai puluhan tahun. Kita kan bukan untuk memikirkan untuk kita juga itu Pak. Oke, betul. Nah, udah kita pikirin untuk anak-anaknya, sampai untung-untung sampai anak cucu.
mencicipi hasil kita sebagai orang tua, Iya. kan gitu. Oke. Kalau masalah luas dan tidak luasnya itu tergantung sama kita sendiri-sendiri. Iya, iya. Berapa kita sanggupnya kita kerjain. Gitu. Pokoknya bagi kawan-kawan yang ingin berusaha menanam sawit, jangan takut dengan bayang-bayang ataupun takut dengan harapan kalau ini nanti kita nggak sanggup tanam sawit. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, nanti Allah akan berikan jalan pada kita, kemudian bagi kita. Okta ini salah satu, kemarin kita ada bincang-bincang dengan Okta nih masalah sawit. Jadi gimana Tam? Kalau seandainya kita berkebun ini, kira-kira lebih menarik karet atau sawit? Kalau menurut aku guys, ya sama juga, walaupun sawit walaupun karet sama juga hasilnya. Cuman yang hasil yang istilahnya sebiasanya kita dapatkan sawit inilah, sawit ini. Jadi kalau sebenarnya sama aja, cuman bermasalahnya kan gini, kalau sawit kita mengelolanya kan tidak tiap hari gitu ya. Tapi kalau karet, kalau tidak tiap hari tentu tidak akan menghasilkan. Iya. Dan ini tadi mana tadi ya? Kalau kita tadi panen cuman bentar kita pulang. Lagian sekarang udah atre buah. Iya, nggak ada buah lagi ya. Kadang kita berangkat pagi jam 8, balik jam 11, pulang jam 11. Nah itu guys, bincang-bincang kita tentang menanam sawit bagi petani, walaupun bersusah-susah maka kita laksanakan. Dan bagi kawan-kawan yang ingin menanam sawit, sekali lagi jangan ragu-ragu, kita kerjakan pokoknya semampu kita. Kalau misalkan mampunya baru 1 hektar, 1 hektar dulu, 2 hektar, 2 hektar dulu. Jadi yang penting kita mulai, perbuatan itu yang penting kita mulai. Nah, oke. Dan perbincangan masalah sawit ini belum selesai, dan kita akan mencoba lain kali atau di waktu yang berbeda kita akan kupas lagi tentang sawit, bagaimana bisa memotivasi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.